100 miliar persen ini palsu. Ya UGM terus terang aja lah, terbuka aja lah, jujur, jangan ditutup-tutupi ya. Untuk Pak Jokowi yang lulus pada November tahun 1985, kami meneliti ijazah-ijazah kawan-kawannya yang kebetulan lulus pada bulan tersebut, dan ternyata ijazah itu sama persis. Bu Ova, ya supaya segera ini diselesaikan, daripada UGM hancur namanya, hancur-hancurnya, saya tidak mau tempat saya belajar malah dirusak. Jangan sampai UGM dicap oleh masyarakat sebagai kampus yang menelurkan alumni berijazah palsu gitu loh. Dokumen-dokumen wisuda, dokumen-dokumen kegiatan beliau pada ketika masih menjadi mahasiswa di Fakultas Kedokteran UGM, ya, dan itu otentik gitu. Oleh karena itu, jika ada orang yang mengatakan Pak Jokowi tidak pernah menginjakan kaki di kampus, ya, itu saya kira dari mana data seperti itu ya. 100 miliar persen ini palsu. Ya UGM terus terang aja lah, terbuka aja lah, jujur, jangan ditutup-tutupi ya. Ngaku aja lah Pak Joko Widodo bahwa ini pasti palsu nih. Ini pasti confirm palsu ya. Pasti ya. Nggak mungkin dari masa depan dicetaknya kan. Nggak mungkin lah dicetak pakai Times New Roman, pakai Windows, dicetak dari masa depan. Ini kan dibilang katanya format penulisannya yang berbeda gitu. Pasti akan dengan mudah membedakan mana yang ijazah asli, mana yang kemudian tidak asli gitu. Begini Mbak, kebetulan kami sudah meneliti mengenai ijazah-ijazah kebetulan yang lulus pada tahun yang sama. Untuk Pak Jokowi yang lulus pada November tahun 1985, kami meneliti ijazah-ijazah kawan-kawannya yang kebetulan lulus pada bulan tersebut, dan ternyata ijazah itu sama persis, di mana kami memang memiliki format yang sedikit berbeda dengan yang lain, di mana untuk kami itu ijazah ditulis dengan tulisan halus begitu Mbak. Pak Jokowi itu wisudanya dengan beberapa teman angkatan November 85. Masuk 80, bukan masuk 82. Masuknya 80. Masuknya 80. Kita angkatan 80. Wisudanya 85. Nah, kebetulan yang punya kamera ini orangnya. Iya. Yang foto-foto ini gitu kan. Betul. Yang wisuda barengan juga ini orangnya. Nah, ini yang bareng-bareng wisuda ada beberapa orang. Saya belakangan. Ya. Kita kloter berikutnya. Kloter berikutnya. Jadi dia itu kalau pakai pakaian rapi gini ya. Suatu saat kita habis praktikum manajemen ya, dia bawa map gitu. Saya bilang, waktu itu belum presiden ya, kita manggilkan biasanya Jok itu dulu ya. Jok, kamu itu seperti pejabat Jok. Dia netis gitu, nggak tahunya jadi presiden teman kita. Nah, saya terkesan naik Gunung Kerinci. Saya itu mau metik Edelweiss, dilarang ya. Ngapain Mas Bambang, nikmati aja. Bawa pulang Mas Bang nanti jaji sampah. Itu yang saya ingat, saya enggak bawa Edelweiss itu. Padahal itu kenangan orang kalau naik gunung langsung punya Bung Edelweiss kenang-kenangan gitu. Pak Jokowi tidak pernah gitu. Nikmati aja alam itu gitu. Dengan kondisi sekarang itu kurang lebih masih sama. Satu yang saya katakan, tidak pernah marah. Tidak pernah marah. Wise dia. Kalaupun kita gojekan, ya sederhana saja gojekannya gitu kan, gurau saja. Kalau misalkan ketersinggungan nggak pernah marah. Dengan menasihatin kita itu biasa, itu tadi yang kata Pak Bambang. Beliau itu memang pemersatu. Ya, ada yang dulu di perhutani, ya, ada sekarang yang dulu dosen. Swasta, ada yang di pupuk, ada yang dosen, swasta, di dinas, ini macam-macam yang ini apa pas hari ini kumpul saya. Ya ketemu tapi juga hanya sebentar, nggak lama. Izin Bapak, tadi apa saja yang diperlihatkan oleh teman-teman Bapak? Apanya? Enggak, foto-foto waktu wisuda, ada yang foto waktu apa di Mapala, ada yang di mana Pak? Yang saya sendiri foto saya sudah hilang tapi tetap disimpan. Ternyata kawan-kawan masih simpan semuanya komplit. Apakah dari SMA yang berbeda Pak? Apakah teman-teman Bapak? Enggak, ini dari Sabang sampai Merauke, kalau yang teman di Kehutanan. Berarti seperti mengenang masa lalu ya Pak ya? Enggak juga. Oh, sering ketemu kok. Sering ketemu, bukan ini aja. Ya.
Nanti ditanya satu-satu. Terima kasih Pak. Ya. Kasih semuanya. Kasih. Buat Tito, Irwan, Nabi, Adriana. Arif, Ingat saya Pak. Masih ingat tuh Pak Arif Pak. Siap. Karena sering ketemu di perhutani. Siap Pak. Kasih. Terima kasih Pak. Masih Selalu sehat Pak. Bu Ova, ya supaya segera ini diselesaikan daripada UGM hancur namanya, hancur-hancurnya. Saya tidak mau tempat saya belajar malah dirusak hanya karena untuk seorang Jokowi. Saya tidak mau. Memang siapa Jokowi kan? Tempat saya belajar, saya menimba ilmu, baik-baik saya merantau dari rumah orang tua saya di Pematang Center ya tahun 94 naik bis ALS 3 hari 3 malam terus dirusak ya. Oleh karena kayak gini, inilah saya rekonstruksi Bu. Pakai font Times New Roman 18 ini kan ya. Inilah lembar pengesahan Joko Widodo. Ini dia. Kalian bisa rekonstruksi di rumah masing-masing. Tulislah ini. Ya. Bukan hanya mirip, sama. Kami dari Universitas Gajah Mada akan memberikan keterangan kepada pers terhadap isu yang mungkin dipertanyakan yang berkaitan ijazah dari Bapak Insinyur Joko Widodo. Mempertimbangkan beredarnya isu atau informasi yang terjadi di media, baik media cetak, elektronik, media sosial, berkenaan dengan adanya tuduhan oleh seseorang yang mempertanyakan ijazah Bapak Insinyur Joko Widodo, maka kami, Universitas Gajah Mada, di mana Bapak Joko Widodo pernah menempuh pendidikan, perlu menyampaikan beberapa hal seperti berikut. Yang pertama, Bapak Insinyur Joko Widodo adalah alumni Prodi S1 di Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada angkatan tahun 1980. Yang kedua, Bapak Insinyur Joko Widodo dinyatakan lulus dari UGM tahun 1985 sesuai ketentuan dan bukti kelulusan berdasarkan dokumen yang kami miliki. Yang ketiga, atas data dan informasi yang kami miliki dan terdokumentasi dengan baik, kami meyakini mengenai keaslian ijazah sarjana S1 Insinyur Joko Widodo dan yang bersangkutan benar-benar lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada. Sementara di ijazah Joko Widodo itu tertera tanggalnya 5 November 1985. Windows pun belum keluar. Ya. Jadi 15 hari setelah tanggal pada ijazah Joko Widodo itulah Windows baru mengeluarkan atau merilisnya ya, Windows 101. Nah, di dalam Windows 101 itu pun belum ada yang namanya Times New Roman, belum menjadi paket ya. Nah, untuk Times New Roman sendiri ya itu diinklusikan menjadi salah satu jenis font atau font face pada Windows itu pada versi 3.1 ya, 3.1 yang dirilis pada 6 April 1992 gitu loh Bang Utu ya. Jadi kalau kita analisis lacak dari fontnya saja ini tidak matching dengan aktualitas atau time frame ketika ijazah ini dikeluarkan oleh UGM ya. Saya nanti dari Kepala Dokter. Mungkin ini yang banyak yang jadi pertanyaan kan dalam narasi yang beredar di media sosial dibandingkan ijazah Pak Jokowi dengan ijazah alumni lain dengan di tahun yang sama tapi berbeda fakultas, dan itu kan ibaratnya konsep ijazahnya, tulisannya, tata letaknya mungkin berbeda. Mungkin ada penjelasan dari UGM terkait perbedaan. Mungkin ini ada Bapak Dekan Fakultas Kehutanan ya, tapi sebelumnya memang pada waktu-waktu sebelum adanya komputerized ya, itu penulisan ijazah itu adalah menggunakan tulis halus gitu ya, tulis halus, dan sepertinya memang waktu itu belum sampai ada penyeragaman. Misalnya kalau sekarang di itu ada formatnya khusus, sehingga kadang-kadang memang ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya, tapi kita tetap mempunyai dokumen arsip dari itu. Khususnya yang berkaitan dengan Pak Jokowi antara
satu fakultas dengan fakultas yang lain, tetapi dijelaskan oleh Bu Rektor, kami sudah mencoba melihat mengenai format ijazah yang diterima oleh Pak Jokowi dengan teman satu angkatan yang kebetulan lulus pada saat yang bersamaan, di mana di situ persis jadi formatnya untuk fakultas kehutanan sama, artinya ditulis dengan tulisan tangan halus. Nah, kalau untuk fakultas yang lain saya tidak mengetahui secara pasti, tetapi kalau di fakultas kehutanan beragam. Saya juga sama pandangannya seperti yang disampaikan oleh Rizbon Asyoalan Sianipar. Ini Rektor UGM, Ola Emilia ya, Bu Profesor Dr. Ola Emilia, yang memberikan rilis. Ini persoalan 280 juta rakyat Indonesia. Masa kita 280 juta ini mau dipimpin oleh atau ridho setidaknya punya sejarah ya presidennya pembohong, presidennya palsu. Dah, itu harus dibersihkan. Menurut saya ya, teman-teman di Sivitas Akademika UGM baik yang masih aktif ya, termasuk para dosen, rektor ya, semuanya lah Sivitas Akademika termasuk alumni harus tergerak. Artinya hari ini bukan hanya membersihkan legasi bangsa Indonesia, tapi juga membersihkan legasi kampus UGM. Betul. Jangan sampai UGM dicap oleh masyarakat sebagai kampus yang menelurkan alumni berijazah palsu gitu loh. Alumni UGM itu kalau ditanya masyarakat, Mas kuliah di mana? UGM itu bangga. Mas alumni mana? Kampus palsu. UGM itu bangga. Kalau sekarang ditanya, Mas kuliah di mana? Mas alumni mana? UGM. Mas ijazahnya asli enggak? Nah, kami benar-benar adalah satu angkatan dengan Bapak Insinyur Joko Widodo. Beliau masuk tahun 1980 bersama dengan kami dan di wisuda juga bareng dengan kami tahun 1985. Dan wisuda di UGM ini tidak satu kali wisuda. Jadi tergantung dia melaksanakan seluruh kewajibannya sebagai mahasiswa sampai dengan pendadaran selesai. Setelah itu baru di wisuda. Berkas beliau selama menempuh pendidikan di fakultas. Ada pihak-pihak yang menyebutkan bahwa Pak Jokowi tidak pernah menginjakan kaki di kampus, ya kan, menggunakan nomor mahasiswanya siapa tuh Hari Mulyono, katanya begitu kan. Nah itu kan sebenarnya kebohongan tingkat dewa. Ya. Saya ini adalah saksi hidup ya, saksi sejarah, bukan hanya mendengar, melihat, menyaksikan dan bergaul langsung dengan Pak Joko Widodo. Ya sejak awal masuk sampai beliau lulus ya, masuk tahun 1980 dan lulus 1985 ya, dan dokumen-dokumennya banyak ya, dan saya bisa menyajikan dokumen-dokumen itu ya, baik foto-foto, dokumen-dokumen wisuda, dokumen-dokumen kegiatan beliau pada ketika masih menjadi mahasiswa di Fakultas Kehutanan UGM ya, dan itu otentik gitu. Oleh karena itu jika ada orang yang mengatakan Pak Jokowi tidak pernah menginjakan kaki di kampus ya, itu saya kira dari mana data seperti itu ya, sumbernya itu dari mana, sumber informasinya. Kalau memang ingin mencari kebenaran, datang aja ke kampus ya kan, cari mana dokumen-dokumen otentiknya. Ya kan selesai itu. Seperti apa sebenarnya proses verifikasi yang dilakukan UGM untuk memastikan keaslian semua ijazah alumni yang dipertanyakan khususnya untuk Joko Widodo? Kami di Universitas Gadjah Mada khususnya di Fakultas Kehutanan, setiap mahasiswa punya dokumen yang disimpan di kami, setiap angkatan kemudian per orang begitu. Untuk Pak Jokowi yang lulus pada November tahun 1985, kami meneliti ijazah-ijazah kawan-kawannya yang kebetulan lulus pada bulan tersebut. Dan ternyata ijazah itu sama persis, jadi dokumen-dokumen mulai dari pendaftaran, kemudian juga bahkan untuk slip pembayaran, kemudian nilai-nilai itu semua terdokumentasi dengan baik di Fakultas Kehutanan. Sehingga untuk hal-hal yang seperti ini sebetulnya kalau benar asli itu sangat mudah, karena kita akan membuka dokumen-dokumen yang ada di kami, kemudian kita cocokkan yang ada di masyarakat, dan itu kita katakan sebagai
dokumen yang asli begitu. Kehutanan ini terdokumentasi dengan baik ya, mulai dari misalkan ini pada saat Pak Jokowi mengumpulkan skripsi ini ke fakultas, kemudian bebas pinjaman, bahkan nilai-nilainya semua ada tertera di sini lengkap ya. Dan perlu saya sampaikan bahwa ini bukan baru ya, ini betul-betul dokumen sudah lama, sudah kelihatan kuning gitu.